Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung. Dan saat ini kita bersama Pak Doni Muksidayan, dokter hewan, selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung ya Pak ya. Oke, bisa disapa Pak, pemirsa Tribun di manapun berada Pak. Ya, selamat jumpa pemirsa Tribun, salam kenal, saya Doni, Kepala Karantina Pertanian Balai Kelas 1 Lampung. Oke, Pak Doni, ini kan kita berbicara tentang pertanian Lampung secara arti luas dan berharap dengan tayangan ini masyarakat Lampung bisa tercerahkan dengan informasi-informasi yang Bapak Doni sajikan dalam video ini Pak. Oke, Pak Doni, kita ingin tahu nih Pak, sepanjang tahun ini atau Januari 2023, sebenarnya ada berapa kasus sih Pak penyelundupan dan yang ditangani oleh kita? Kemudian kasusnya apa saja itu Pak? Ya, baik. Jadi salah satu fungsi karantina juga itu menyangkut pengawasan dan juga pengendalian peredaran satwa dilindungi dan juga satwa liar. Jadi selain itu juga memang terkait penyakit-penyakit sekarang yang banyak marak, dimana kita tahu Lampung ini juga daerah pintu keluar terakhir ke Jawa dan sekitarnya, dan juga pintu masuk untuk Sumatera dan sekitarnya. Jadi memang sangat-sangat krusial lah, nah, dan juga sangat-sangat strategis dan juga tantangannya banyak. Jadi untuk penanganan saja selama ini yang paling dominan di kita itu adalah salah satunya penyelundupan berbagai jenis burung. Itu pertama. Yang kedua juga satwa-satwa dilindungi seperti kura-kura, labi-labi, musang, termasuk juga produk-produk dari satwa liar. Itu ada tulang, kulit harimau, kulit ular. Itu juga menjadi kasus yang banyak lah kita tangani. Bahkan tahun lalu saja itu 22.000. Kalau yang untuk hewan ya, bisa kita hitung di komparasi menjadi ekor, itu total itu ada 22.000 ekor yang bisa kita gagalkan gitu. Nah, di luar itu juga masih ada produk-produk. Yang paling dominan kalau untuk produk adalah pertama daging babi hutan. Ini juga cukup banyak peredarannya. Kemudian juga selain itu juga ayam, bahkan ketika kasus-kasus penyakit PMK, sebelumnya ada kasus ASF pada babi, itu juga hewan-hewan ini juga banyak yang mencoba dilalu lintaskan secara ilegal. Dan itu juga banyak, bahkan Desember kemarin di 2022, di akhir 2022 itu kita bahkan berhasil menggagalkan 3 truk, hampir 300 ekor domba yang akan dilalu lintaskan ke Jawa, dan ini berasal dari daerah yang zona merah. Nah, jadi ini kalau kemarin misalnya lolos, penyakit ini pasti makin meluas dan makin menyebar. Sehingga kita juga menanggapi penyeberangan ini dari Sumatera, bahkan kemarin 1 truk itu dari Sumatera Utara. Jadi kita menjaga, benar-benar menjaga di Lampung ini. Itu juga kita menjaga NKRI. Kalau khusus untuk Januari 2023 ini Pak? Kalau untuk Januari 2003 ini kita terakhir baru menangkap burung. Ada sekitar tidak sampai 100 ekor lah. Itu kita gagalkan juga itu dari bus penumpang. Karena memang kenapa bisa kita gagalkan, memang kita juga rutin mengadakan operasi patut di sana bersama kepolisian, terkait ya Pak ya? Ya, kehutanan, dan juga ada beberapa NGO lah yang juga punya concern di situ, dan itu juga kita libatkan. Nah Pak, kalau untuk kilas balik tahun 2022 Pak, kemudian 2021, ada berapa total sih Pak kasus penyelundupan yang ditangani oleh BPK Pak, BKP Pak? Kalau total, sebentar ya. Berdasarkan data yang kita miliki, ya contoh misalnya begini saja Bang, kalau untuk 2022 saja, itu untuk penyelundupan burung itu kita ada 22 ribuan. Kita pernah menggagalkan tulang, produk-produk dari satwa liar tadi itu sampai 6.600 kilo, 6 ton lebih. Kita pernah menggagalkan pengiriman domba itu 2.800 ekor. Kemudian kita pernah menggagalkan kambing itu 2.000-an, kulit kambing 1.500, 1,5 ton. Kemudian juga bulu. Kita pernah menggagalkan pengiriman anjing, sapi, musang, monyet, dan kerbau. Jadi kalau frekuensinya itu hampir 200-an kali penggagalan-penggagalan yang bisa kita lakukan di situ. Dengan berbagai modus. Mayoritas kasus penyelundupan yang ditangani tahun 2022 dan 2021 apa Pak?
mayoritas tuh paling banyak daging babi celeng Oke. dan burung. Oke. Burung ini marak sekali. Oh, murah sekali ya, Pak. Marak sekali. Karena mungkin paksa pasarnya permintaannya banyak ya, Pak ya. Besar. Besar ya, Pak ya. Dan ini juga hasil tangkapan liar lah. Walaupun sebagian banyak juga yang burung-burung memang dilindungi, yang memang secara legal tidak boleh dilalu lintaskan, sehingga pilihan-pilihan pelalu lintasan melalui jalur penyeberangan ini juga mungkin menjadi konsen dan modus baru lah buat pelakunya. Nah, Pak, secara umum apa modus yang digunakan para pelaku ini, Pak? Banyak ya. Bahkan misalnya begini, beberapa kasus misalnya kalau untuk burung itu banyak misalnya menggunakan bus. Oke. Kemudian kadang-kadang juga pakai mobil pribadi. Oke. Nah, mobil-mobil pribadi yang memang disetting. Kalau berapa kali kita berhasil menggagalkan tuh, itu disettingnya memang untuk ngangkut itu. Jadi joknya sudah tidak ada, burung disusun di situ. Gitu. Nah, kalau daging-dagingan ini kadang-kadang banyak di apa ya? Misalnya di atasnya dia bawa telur, kadang bawa buah-buahan atau bawa sayur di bawahnya dibuat dimuat daging-daging itu. Nah, kemudian juga kadang-kadang juga burung-burung dilindungi ini juga banyak di tas-tas travel bag penumpang. Dia bisa lewat bus, bisa lewat penumpang murni seperti itu. Jadi banyak modus lah. Bahkan lewat kadang-kadang pernah kita nangkap yang agak unik itu mobil truk kosong itu ternyata di bawahnya itu ada dibuat space khusus untuk yang memang tuh buat itu. Jadi seolah-olah truknya memang kosong. Tapi ternyata di bawah banyak. Modusnya banyak. Modusnya banyak. Kalau untuk modus terbaru adakah, Pak, yang berhasil kita amankan dan kita indikasikan gitu, Pak? Sejauh ini memang modusnya berbeda-beda ya, tapi memang kita sudah bisa antisipasi lah. Kadang-kadang kalau dia membawa satwa hidup misalnya gitu ya, itu kan dia biasanya perlu pendingin, perlu juga oksigen di situ gitu. Sehingga memang yang menurut saya sekarang yang banyak sekali juga mungkin kita tingkat kelolosannya besar itu penggunaan mobil pribadi. Kacanya gelap gitu, Pak. Iya, kaca gelap sehingga memang itu seperti mobil penumpang gitu loh. Makanya ini yang memang yang agak konsen. Kalau hewan-hewan besar sih kalau beberapa kali berhasil kita gagalkan itu karena nekat saja kalau menurut kita. Artinya memang tidak ada modus khusus lah untuk kendaraannya. Tapi kalau untuk paling yang agak sulit kita tangkap itu juga biasanya di bus. Makanya kalau ada bus-bus dari Sumatera itu biasanya pasti kita berhentikan dan memang kita periksa sampai di bawah bagasi. Detail ya, Pak, ya? Ya, di bagasi penumpang itu. Kadang-kadang di dalam itu kasih kipas loh. Oke. Iya, karena modus untuk juga biar satwa yang dimasukin di dalam itu juga tidak mati. Tidak pengap, tidak mati gitu, Pak. Itu juga menurut saya juga modus yang terbaru ya, Pak ya. Modus terbaru yang juga menurut kita juga kalau nggak ketat juga tingkat kelolosannya juga cenderung tinggi. Oh, dikasih kipas angin gitu, Pak, dia. Kadang-kadang dikasih blower di dalam. Nah, itu modus yang terbaru. Ya, karena itu memang sudah niat memang untuk pemuatan itu satwa-satwa hidup itu. Itu juga modus lah. Sebenarnya kalau dibilang baru tidak. Tapi memang tingkat kesulitan untuk pengawasan juga agak tinggi. Oh, begitu. Pak, kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Dari para pelaku yang ditangkap ini, kalau kami melihat mayoritas yang hanya sampai pelaku lapangan. Nah, itu gimana, Pak? Bagaimana dengan pelaku atau otak atau dalangnya ini, Pak? Jadi memang ya ini juga menjadi tantangan, Pak. Karena yang kita tangani di Bakau ini kan juga tidak semua dari Lampung. Itu pertama. Kemudian banyak juga memang supir ini benar-benar nggak tahu. Artinya dia hanya dititipi muatan, dikasih duit, nanti sampai diantar sampai sini ada yang ngambil. Banyak kan memang keputus. Jadi ini menjadi ketika misalnya itu sumber asalnya barang bukti yang kita tahan itu misalnya dari luar Lampung, ini juga tidak mudah penyelesaiannya. Karena pasti untuk penanganannya kita butuh koordinasi ke provinsi lain, misalnya kita minta tolong dari pihak Polda itu dia harus menghubungi Polda lain, yang kadang-kadang juga itu dari kabupaten segala macam. Ini juga kadang-kadang dikumpulkan dari banyak tempat sehingga memang itu juga menjadi tantangan lah gitu. Tapi untuk preventifnya selain juga membuat efek jerah ke orang-orang yang dititipi, beberapa kali kita juga melakukan penyitaan alat angkutnya, bahkan kita juga melakukan penekanan ke pemilik alat angkutnya gitu loh. Sehingga misalnya jangan nerima titipan dari pihak luar gitu. Kadang-kadang kan juga tidak diperbolehkan kadang-kadang oleh pemilik kendaraan atau ekspedisinya. Tapi mungkin
banyak kalau yang kita modus-modus dari BAP-BAP yang banyak kita lakukan tuh kadang-kadang mereka juga mungkin ya pengen cari-cari uang tambahan lah. Yang iseng-iseng pengen dapat uang tambahan, tapi justru kadang-kadang menjadi terpidana. Memberatkan bagi para supir tersebut. Iya, jadi memang untuk mencari pelaku asli ini memang masih tantangan lah untuk kita itu. Nah Pak, kami juga mencatat bahwasannya kasus penyelundupan seperti ini selalu berulang. Nah menurut Bapak, mengapa demikian Pak? Kemudian apa faktor-faktornya nih Pak? Ya banyak ya, gitu loh, banyak lah. Jadi harus kita akui memang pertama market di sana besar. Pertama itu memang Demand ya Pak ya? ada demand-nya memang tinggi sehingga memang supply-nya Tinggi juga. menjadi tinggi. Yang kedua sekarang mungkin pilihan ini juga jalur penyeberangan ini menjadi semakin favorit ketika juga ada jalan tol. Kalau pengiriman atau lalu lintas ini melalui laut ataupun misalnya udara, itu kecenderungan lolosnya itu kecil, pasti akan sangat ketat oleh pihak kargo dan ini gitu. Sehingga lebih mudah lah pengawasan. Nah untuk di penyeberangan ini dengan berbagai model alat angkut itu juga menjadi tantangan. Selain juga ya mohon maaf lah, selain juga kita tidak bisa pungkiri banyak juga pihak-pihak lain juga yang memfasilitasi pengiriman. Ini mengeruk keuntungan tadi Pak. Iya, Pribadi, oknum Pak, lah. ya, Bahasa oknum. kita oknum yang juga memfasilitasi dan mempermudah pengiriman ini sehingga memang ya walaupun kalau kita perhatikan kecenderungan sekarang memang semakin kuatnya juga kita dengan berbagai instansi melakukan pengawasan, bahkan patroli saling memberikan informasi termasuk pelibatan NGO yang konsen di satwa-satwa tertentu itu juga kalau itu juga yang banyak menjadi apa ya menjadi kalau kita lihat data tadi menjadi banyaknya juga penggagalan yang berhasil kita lakukan. Kemudian Pak, apakah berulangnya kasus penyelundupan ini karena penangkapan pelakunya tidak sampai ke otak atau dalangnya Pak? Ya di satu sisi itu juga pastilah pasti. Kemudian juga ya memang ini juga kadang-kadang juga patah tumbuh hilang berganti. Ya kalau menurut saya gitu. Jadi karena sekarang dari berbagai pilihan pengiriman ini memang paling mungkin yang paling mudah gitu loh dilakukan memang di penyeberangan ini. Karena yang kita yang kita awasi di penyeberangan ini bukan cuma yang domestik loh. Bahkan kadang-kadang selundupan dari negara tetangga, dari Malaysia melalui perairan Kepri atau melalui perairan Aceh ataupun Tanjung Balai Asahan, itu juga banyak masuk darat. Tapi sebenarnya juga tujuan akhirnya itu juga di Jawa, Jakarta, Surabaya, Semarang gitu lah. Jadi memang yang kita tangani di sini juga luar biasa sehingga ini memang butuh dukungan kuat sih Semua pihak Pak ya. dukungan kuat, makanya sekarang menjadi tantangan kita ketika misalnya Pelabuhan Bakaun ini sudah langsung tersambung dengan tol. Ini juga butuh banyak strategi lagi, banyak penguatan sumber daya dan juga sistem dan juga memang integrasi pengawasan. Sehingga bagaimana memang tidak hanya kelancaran arus penumpang, kelancaran bongkar muat, tapi juga bagaimana pengawasan yang di lalu lintas ini juga harusnya menjadi konsentrasi dari banyak Semua pihak. Ini yang memang juga kami sebagai salah satu institusi yang memang memang mempunyai tugas di situ, ya harus banyak juga bisa mengajak Lebih lagi Pak ya. sehingga oleh instansi yang terkait yang bisnis core-nya tidak full di situ sehingga betul juga ikut mendukung ini gitu. Jadi ini tantangan kita sebenarnya juga kerjasama dengan berbagai pihak fasilitator yang ada di penyeberangan itu gitu. Ketika ini menjadi isu bersama ya harusnya lebih mudah. Bagaimana Pak dengan bagaimana Pak dengan hukuman terhadap para pelaku? Apakah belum memberi efek jerah sehingga kasus selalu berulang nih Pak? Iya, berhasil termasuk penyidikan yang dilakukan oleh karantina, ada juga yang dilakukan oleh KSDA, bahkan beberapa kasus juga kita limpahkan ke Polres, sebenarnya juga cukup banyak ya, cukup banyak. Tapi ya memang kita gini Mas, kalau di undang-undang karantina memang kalau di undang-undang kami yang lama memang hukumannya ringan. Tapi kalau sekarang hukuman kita bisa sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan dendanya ada yang sampai 10 miliar. Jadi harapannya nanti dengan pengenaan sanksi pidana di undang baru ini itu bisa semoga nanti juga bisa membuat efek lebih jerah. Sehingga kalau kita rasa sanksi pidana melalui pasal kita juga kita rasa lebih rendah, kadang-kadang kita serahkan ke KSDA yang menggunakan undang mereka yang juga hukumannya lebih berat gitu. Tapi ya itu tadi memang ketika memang banyak pelaku-pelaku yang kita tangkap ini bukan
aktor utamanya gitu. Sehingga begitu itu ketangkep, ya tetap si oknum pemain ini juga tetap juga cari orang lain lagi yang bisa memang digunakan atau dibayar untuk memfasilitasi pengiriman ini. Jadi memang ya itulah salah satu memang tantangan terberatnya di situ gitu. Untuk melacak aktor utamanya ini memang juga masih butuh kerja keras lah, karena ini sudah banyak tuh si teman-teman di kepolisian sih harusnya itu seperti itu. Kemudian seperti apa sih Pak antisipasi yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian supaya tidak terjadi penyelundupan ini Pak? Ya memang banyak ya gitu. Jadi memang di era yang akan kita coba terapkan di tahun ini ya gitu loh. Ini juga kita sekarang sedang menjajaki untuk membuat standar kembar antara Merak dan Bakauheni. Ini kita sudah 2 kali melakukan pertemuan dengan karantina Cilegon. Kita akan membuat sistem kembar lah, standar prosedurnya Bersamaan. sama. Kemudian juga kita sebenarnya dua-dua ini sudah penerbitan sertifikasi karantina sebenarnya sudah online dari dulu, tapi ini belum sampai kita klopkan. Nah, sehingga nanti dengan online-nya kita di sini gitu lah, dengan sistem ini itu bisa salah satu mitigasi. Sehingga kita saling terinformasi segala macam. Yang kedua memang kita juga dengan sekarang juga di Merak itu sudah difasilitasi pos di dalam pelabuhan. Ini yang coba nanti kan kita upayakan dengan pihak SDP juga untuk memfasilitasi karantina di Bakauheni juga untuk punya pos. Sehingga nanti ada pos petugas nanti yang juga bisa memantau di situ. Kalau operasi patuh sekarang juga frekuensinya kita tingkatkan. Kalau kita lihat compare data memang juga secara kasat mata dari data itu kalau kita evaluasi memang tingkat kelolosan juga menurut kita juga masih tinggi lah, masih tinggi. Nah sekarang juga dalam waktu dekat kita memang nanti akan membangun jejaring karantina dinas KSDA se-Sumatera. Bahkan di tahun ini kita nanti akan ada juga koordinasi regional Terintegrasi ya Pak ya? Iya, koordinasi kita bahkan sudah ada anggarannya juga. Kita akan coba nanti kumpulkan, kita di Lampung nanti kita ada kegiatan itu, sinergi regional ini. Jadi nanti dengan dinas terkait, kebijakan kehutanan, KSDA dan 2A itu nanti se-Sumatera kita akan bikin jejaring. Ya, kemudian juga bagaimana Pak dengan koordinasi seperti kepolisian juga nih Pak? Kalau dengan kepolisian saya rasa nggak ada masalah ya. Pertama itu ya kita sudah terhubung baik gitu loh. Tapi memang tidak juga begini Mas. Jadi memang salah satu tantangan kita di Lampung ini adalah yang dilalui pintu utama banyaknya penyelundup itu pasti di Bakauheni ataupun dari Merak ke Lampung ke Bakauheni gitu. Artinya 2 pelabuhan ini sini. Nah memang itu tadi yang menurut saya yang menjadi tantangan terbesarnya, yang dilalu lintaskan ini tidak semua produk Lampung. Ketika barang ini misalnya nanti dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera Barat, ini tidak mudah lah penanganannya karena itu sudah bukan wilayah kerja kita. Polisi pun bukan wilayahnya Polda Lampung lagi gitu. Jadi ini yang memang belum. Kalau MOU di tingkat pusat kami sudah dengan polisi, dengan angkatan laut, angkatan darat itu kita sudah ada MOU nasional. Gitu loh. Nah semoga ini tinggal nanti implementasi ini kita pertajam lagi. Tapi memang yang juga kita perkuat di Lampung juga untuk tahun ini adalah traceability, ketelusuran daerah asal. Ini yang sedang kita bangun ke depan ini sehingga nanti apapun yang dilalu landaskan di sini sehingga kita bisa tahu ini dari Lampung, ini dari non Lampung daerah mana, itu sedang kita kerjakan. Terakhir Pak, untuk tahun 2023 ini apa strategi baru untuk mengantisipasi penyelundupan nih Pak? Ya, yang pasti memang mungkin di bulan 2 ini, yang pertama yang paling mendekati adalah untuk penyelundupan, terutama untuk ini ya, untuk kalau satwa dilindungi ya. Itu kita akan ada penandatangan MOU. Ini tiga kantor yang nanti karantina Bengkulu, karantina Lampung dengan KSDA. Itu Februari ini kita akan melakukan penandatanganan. Kemudian kalau untuk mengantisipasi nanti penyelundupan ternak itu sebenarnya sekarang jejaring dengan dinas ini kita sudah kuat lah. Bahkan selain itu juga pemalsuan surat kesehatan dari daerah asal itu juga masih marak. Itu juga masih selain bicara penyelundupan ya kadang-kadang banyak juga yang masih kita legalkan lewat itu karena juga dia lengkapi hasil pemeriksaan dari kesehatan di daerah asalnya, tapi yang kita indikasikan surat-surat ini palsu, artinya tidak diperiksa benar oleh dinas. Ini juga penyakit, ini juga salah satu tantangan kita juga sebenarnya gitu. Sehingga kalau ini nanti tertib, sehingga nanti konsentrasi kita tinggal memang yang benar-benar pengen
pingin main inilah. Nah sekarang kita sudah punya mobil X-ray. Ini nanti akan banyak kita operasikan di Bakauni. Jadi di Bakauni sekarang juga kita sudah punya 2 mesin X-ray. Ini nanti juga salah satu antisipasi kita nanti untuk pengetatan terutama bawaan-bawaan penumpang itu. Bahkan kita sudah kerjasama juga dengan NGO Jan. Itu mereka punya anjing pelacak loh. Untuk bisa mengidentifikasi daging babi hutan, burung. Bahkan ini lagi kita minta nanti bisa sarang burung maleo. Oh, Ini juga kita minta nanti bisa juga kemampuan anjingnya itu dilatih tuh untuk juga bisa ini dan ini kita sudah rutin lakukan. Jadi kita sudah didukung juga oleh pihak swasta ya gitu, yang punya 4 ekor pinang ini anjing pelacak yang nanti diperbantukan di Bako. Ini sudah dari Januari sudah jalan. oke. Terima kasih pemirsa Tribuners. Sekian perbincangan kita wawancara secara khusus dengan Bapak Doni selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung. Mungkin masyarakat Lampung yang melihat video ini bisa tercerahkan Pak ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi terkait karantina pertanian Provinsi Lampung dan sebagainya. Mungkin bisa terakhir Pak untuk masyarakat Lampung Pak. Ya semoga nanti melalui informasi ini harapan kita sih masyarakat juga aktif lah, aktif dengan segala kondisi, dengan segala keterbatasan sumber daya kita juga, tapi apa-apa tadi yang kita diskusikan tidak akan berhasil kalau juga tidak ada peran aktif masyarakat juga untuk mendukung itu, menginformasikan, sehingga meminimalisir lah apa-apa tadi modus-modus penyeludupan yang tadi memang masih selama ini juga masih kerja keras kita untuk kita kurangi, bahkan kalau bisa kita hilangkan lah gitu, sehingga harapan kami masyarakat juga untuk lebih aktif lah mendukung upaya-upaya yang sedang kita bangun. Oke, sekian Tribuners, saya Bayu Saputra bersama Bapak Doni selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.